Hai sob, welcome back to Mr. Google. Pada era Perang Dingin, Indonesia mendapat perhatian penuh dari Uni Soviet dan Amerika Serikat. Indonesia memainkan peran penting dalam persaingan kedua blok tersebut. Insinyur Soekarno, meskipun bukan seorang komunis, tetapi memiliki sekutu komunis. Dengan alasan ini, tak diragukan lagi. Moskow dan Washington bermain tarik-menarik terhadap Indonesia selama beberapa dekade. Menurut Eike, intinya kedua blok tersebut pada berebut cinta Indonesia, yey. Gini ya rasanya direbutin. Hahaha. Yey, Eike direbutin para cebong. Rasanya gimana gitu? Pada saat mereka putus asa, mata-mata untuk kedua negara mencoba menggunakan seorang lady seksoy atau cewek untuk menjebak Soekarno. Yey, Soekarno dijebak pakai cewek. Kalau pejabat sekarang, cewek iya, duit iya, jabatan juga iya. Banyak bingo, yey. Mereka menerima informasi bahwa Soekarno dikenal sebagai sosok playboy yang sangat suka banget sama cewek cantik. Tetapi rencana kedua tersebut tidak berjalan dengan mulus. Mantap Soekarno, yey. Aike kalah deh. Sikap Soekarno yang dinilai dekat dengan komunisme, hal tersebut terlihat ketika Indonesia menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet dan Cina yang akhirnya meyakinkan pemerintah Amerika bahwa Bung Karno harus digulingkan dari kekuasaan. Amerika dari dulu rempong banget, yey. Suka ikut campur urusan negara orang. Sebuah memorandum CIA tahun 1962 yang dikutip Paul Asmar dan James Oliver di The Independent mencatat pada tahun itu Perdana Menteri Inggris Macmillan dan Presiden John F. Kennedy setuju untuk melikuidasi Presiden Soekarno, tergantung pada situasi dan kesempatan yang ada. CIA menggunakan beberapa metode menggulingkan Presiden pertama Indonesia ini, tentunya dengan mencoba mempengaruhi hasil pemilu 1955. Namun, menurut Evan Thomas dalam bukunya The Very Best Man, The Daring Early Years of the CIA, Amerika seakan telah menyia-nyiakan uang $1 juta untuk upaya ini. Terbukti, Partai Komunis Indonesia justru mencapai suara besar, yakni 6 juta suara selama 2 tahun ke depan. Soekarno semakin memperkuat hubungannya dengan Moskow dan Beijing. Manuver politik Soekarno emang mantep, yey. CIA kemudian mengangkat ide untuk menggelar sebuah operasi paramiliter skala penuh. Namun, menurut Thomas, rencana itu tidak dijalankan setelah Perang Wisner. Direktur Perencanaan CIA mengatakan operasi semacam itu bisa gagal atau bahkan menjadi bumerang. Wisner berkicau bahwa kontrol absolut pada pemberontakan tidak dapat dijamin bahwa hasil eksplosif selalu mungkin terjadi. Hingga pejabat Amerika harus bersiap untuk menerima tuduhan kegiatan rahasia Amerika. Jahat bingo ya rencana Amerika. Kelihatan bingo Indonesia nggak boleh punya pemimpin sekuat Soekarno. Dengan harapan CIA bisa mempengaruhi kelompok pemberontak Indonesia agar menggulingkan Soekarno, maka agen tersebut mencari metode alternatif. Kemudian muncul laporan bahwa Soekarno terlibat perselingkuhan dengan pramugari yang cantik. Yang diduga kuat adalah mata-mata KGB. Kabar ini digunakan CIA sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi dugaan perselingkuhan tersebut untuk menjatuhkan nama besar Soekarno. Awalnya, CIA mengandalkan penyebaran rumor dan mendorong laporan dugaan perselingkuhan itu terus muncul. Idenya adalah bahwa wanita yang menjebak Soekarno adalah agen wanita Soviet. Tulis William Bloom dalam tulisannya berjudul Killing of US Military and CIA Intervention Since World War II. Laporan CIA mensiratkan bahwa Soekarno telah menyerah Indonesia di bawah kontrol Soviet sebagai akibat dari skandal yang terjadi, sehingga Soekarno seakan tersandra. Hal itu terlihat pada setiap kebijakan yang diambil selalu menguntungkan Partai Komunis Indonesia. Komunis seakan menjadi anak emas Soekarno. Menurut Bloom, saat berkunjung ke Uni Soviet dilaporkan bahwa Soekarno berselingkuh dengan pramugari Rusia. Dikuatkan dengan beberapa hal. Soekarno dikabarkan telah melakukan perjalanan dengan perusahaan pramugari berambut pirang. Pramugari tersebut juga berkunjung ke Indonesia bersama pejabat Soviet, yakni Clement Voroshilov, dan terlihat bertemu dengan Soekarno beberapa kali. Terus jadi deh dibikin drama skandal. Amerika parah bingo, yey, mitnah Soekarno. CIA kemudian menyebarkan propaganda bahwa Soviet telah melakukan satu percobaan memeras Soekarno dengan mempilamkan dia saat berhubungan seks dengan sekelompok pramugari. Wah, parah bingo, yey. Emangnya Soekarno sama kayak Johnny Sin? Apakah benar Soekarno memang berselingkuh bahkan dipilamkan?
Tim Lister dalam laporannya berjudul Sex and Espionage, A Long and Sordid History di CNN menyebutkan, ketika Soekarno mengunjungi Moskow pada tahun 1960-an, KGB berusaha memanfaatkan gairah seksualnya yang terkenal dari sekelompok wanita muda yang glamor ke hotelnya. Wow, kalau Eke udah sikat aja. Hahaha. Namun, Lister mengatakan KGB tetap gagal membuat Soekarno takut. Dalam laporannya, Lister menulis bahwa ketika Rusia kemudian menunjukkan film tersebut di depan Soekarno, dia malah terlihat tenang. Bahkan, konon Soekarno dengan santai meminta salinan film tersebut. Ketenangan Soekarno bisa jadi karena sudah tahu bahwa film tersebut palsu. Kurang lebih kalau zaman sekarang gini nih. Bagi linknya dong. Link woi, link! Ahai! CIA tidak menyadari bahwa yang terjadi di Soviet itu hingga terus menyebarkan desas-desus tentang Soviet yang memeras Soekarno melalui kasus perselingkuhan. Tetapi pada saat itu, CIA juga maju dengan operasi paramiliter dengan tidak memperdulikan peringatan Wisner. Menurut Bloom, CIA mempersenjatai dan melatih puluhan ribu pemberontak dan tentara bayaran dari Filipina, Taiwan, dan Amerika Serikat di pangkalan Okinawa, Filipina, dan Singapura. Kapal selam Angkatan Laut Amerika mendarat di pantai-pantai Indonesia dan pesawat Angkatan Udara menjatuhkan senjata ke benteng pemberontak di dalam wilayah Indonesia. Operasi tersebut menggunakan pesawat B-26 yang tidak beridentitas. Wah, Amerika nih, emang niat bingo ya buat kudeta. Pemberontakan terjadi pada awal 1958 dan CIA terus memasok senjata dan dukungan logistik. Di samping itu juga melakukan pengeboman dan memberondong pasukan pemerintah. Meski begitu, pemberontak tidak bisa bergerak secara efektif. Ketika pilot CIA Alan Lawrence Pope tertembak dan ditangkap dengan dokumen-dokumen yang melibatkan CIA dan pemerintah Amerika, agen tersebut menarik dukungannya untuk operasi militer dan pemberontakan tersebut gagal. Frustasi dan putus asa, CIA kembali ke gagasan lama untuk menggunakan isu paku-paku di sensor kata-katanya biar nggak terlalu barbar. Joseph Burkholder Smith selaku pemimpin operasi CIA di Indonesia periode tahun 1956 sampai 1958 ngabuluk-buk sambil ngacoblak bahwa kami memiliki kenyataan dan cukup sukses untuk tema ini. Kok mereka bisa jahat bingo ya sama presiden pertama kita? Sampai mereka soy cerita segala. Ih, rimpong bingo deh mereka. Akhirnya mereka juga memutuskan untuk membuat rekaman seks sendiri yang diperankan oleh aktor dan berpura-pura menjadi Soekarno. Gila bingo yey, sampai segitunya. Niat bingo bikin film Indahoy. Upaya substansial dilakukan untuk menghasilkan film kuda-kudaan atau setidaknya beberapa foto yang bisa membuktikan Soekarno dan wanita Rusia terlibat dalam aktivitas favoritnya. Tulis Bloom. Ketika dilakukan pemeriksaan, beberapa film kuda-kudaan yang tersedia dipasok oleh Kepala Polisi Los Angeles. Mereka pun gagal untuk menemukan pasangan yang bisa memerankan sebagai Soekarno dan wanita cantik berambut pirang itu. Akhirnya, CIA berusaha memproduksi filmnya sendiri. Hai, mereka kesulitan bingo nyari aktor yang mirip Soekarno. Rasain. Makanya, jangan rempong ye sama negara orang. Akhirnya, CIA memutuskan untuk membuat topeng wajah penuh Presiden Soekarno. Tulis Bloom. Topeng itu kemudian dikirim ke Los Angeles di mana polisi harus membayar beberapa aktor film kuda-kudaan untuk memakainya saat melakukan adegan saling tindih. Nah, terus gimana tuh? Pasti mukanya di zoom dong kalau nggak close up. Masa film kuda-kudaan gak ada close up? Gak nikmat bingo yey. Kemungkinan tidak ada close up dalam film ini. Namun, secara keseluruhan, sebuah film tetap diproduksi. Hanya saja, detailnya masih diperdebatkan. Dalam buku DCI as Black Ops, Covert Action, Foreign Policy and Democracy, John Jacob Natcher berpendapat bahwa film yang berjudul Happy Days ini tetap diproduksi dengan aktor yang menggunakan topeng. Tetapi tidak pernah ada bukti bahwa video tersebut pernah didistribusikan. Bisa jadi karena CIA berhadapan langsung dengan realitas distribusi film orang dewasa di hari-hari sebelum internet atau bahkan PHS yang sangat langka, apalagi di Indonesia. Akhirnya, upaya KGB dan CIA untuk menjatuhkan Soekarno dengan cerita perselingkuhan dengan wanita pun gagal total. Hai, rasain tuh. Makanya nggak usah bikin fitnah. Rugi sendiri kan. Rempong deh yey.
Namanya takut tersaingi dalam dunia politik. Apa saja bisa dilakukan, bro. Meskipun cara tersebut terbilang gak manusiawi.